Sahabat-sahabat sekalian, munafik itu orangnya. Perbuatannya itu nifak. Jadi nifak itu perbuatannya. Munafik adalah orangnya. Ya. Nah, kalau kita lihat, munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Itu orangnya ya. Ada, kalau perbuatannya ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Apa itu nifak i'tiqadi atau munafik i'tiqadi? Munafik i'tiqadi itu sebenarnya orang yang kufur tapi dia menampakkan keislaman. Jadi yang tahu munafik i'tiqadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu sebenarnya membenci Islam. Dia itu memusuhi Islam. Dia itu ingin menghancurkan Islam. Dia itu nggak suka dengan Islam. Tapi karena lingkungan dia itu mayoritas Muslim, ya, dia menampakkan keislaman. Mungkin dia sholat, ya, mungkin dia menggunakan atribut-atribut keislaman, dia mengucapkan salam, ya, bahkan dia itu Jumatan, bahkan dia itu Idul Fitri, tapi hatinya itu membenci Islam. Dan dia lebih bangga dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir. Kerjaannya teh nyalahin orang Islam aja, muji-muji orang kafir. Ada orang yang statementnya tuh memojokkan orang Islam, statement-statementnya. Terus dia tuh kerjanya muji-muji orang kafir. Nah, itu boleh jadi munafik i'tiqadi. Nah, tapi kita nggak bisa menuduhnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi munafik i'tiqadi ini memang hati kecilnya itu membenci Islam. Nggak suka sama Islam. Karena satu dan lain hal, dia menampakkan keislaman. Ya, dan orang boleh jadi menganggap dia orang Muslim. Nah, ini munafik i'tiqadi. Idharul Islam, dia menampakkan keislaman dan dia itu menyembunyikan kekufuran. Sekali lagi, ini munafik tulen, munafik asli, munafik i'tiqadi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, nah ini yang harus kita waspada malah. Munafik amali. Kalau munafik amali, kitanya tuh mengaku Muslim. Kita cinta terhadap Islam. Kita membela Islam. Tapi kelakuan kita, nah kelakuan, Nabi mengatakan ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik itu 3, munafik amali ya. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila bicara dusta, kalau janji seringkali menyalahi, apabila diamanahi dia khianat. Gitu. Nah, itu sebenarnya nifak amali. Kalau saya jadi pejabat, ya, pejabat publik, sebut sajalah saya jadi wali kota. Saya disumpah, ya, di kepala saya secara resmi disumpah bahwa saya akan menjadi wali kota yang amanah. Ya enggak? Tapi ternyata saya mengkhianati amanat yang ada di genggaman saya. Saya melakukan manipulasi, saya melakukan korupsi, saya menggunakan jabatan itu untuk hanya sekedar membela satu kelompok saja. Padahal kalau saya sudah jadi pemimpin publik, kalau saya sudah jadi pejabat publik, kalau saya sudah jadi wali kota, maka saya kudu mementingkan seluruh rakyat saya di wilayah. Saya dapat kekuasaan. Tapi kemudian saya seringkali berpihak kepada kelompok saya. Kemudian saya melanggar janji-janji saya waktu kampanye. Dan dengan jelas saya menyalahgunakan jabatan saya. Itu munafik amali. Makanya orang-orang yang mengkhianati jabatan itu
dikategorikan sebagai orang munafik. Munafik amali. Dia sholat. Bahkan dia mungkin haji. Mungkin dia umroh. Mungkin dia jadi ketua DKM. Nah gitu. Bisa. Ya. Tapi kemudian terbukti dia menyalahgunakan jabatannya. Maka itu munafik amali. Gitu. Contoh, sengaja saya kasih contoh yang gampang dicerna. Jadi orang yang munafik amali itu omongannya bohong. Ketika kampanye mau begini, bohong, ya kan gitu. Kemudian janji-janji yang dia sampaikan bohong, ya. Kemudian apa? Ketika diamanahi, dia disumpah khianat, gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, maka kita kudu berjuang bagaimana menjadi orang-orang yang amanah. Jangan sampai kita menjadi munafik amali. Nah, ini contohnya yang tampak gitu loh ya. Yang terukur, makanya maaf saya tadi contohkan kalau saya jadi pejabat publik. Jadi wali kota, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya kan gitu. Jadi gubernur, jadi presiden gitu. Nah, kan gampang itu ngukurnya. Coba perhatikan. Kalau dia kampanye, kelihatan nggak yang diomongin itu diwujudkan? Kalau dia janji, dia penuhi nggak? Apakah dia jaga amanah nggak? Nah, maka sangat gampang mengukur apakah dia itu munafik atau tidak. Amali, karena tampak. Yang susah itu munafik i'tiqodi. Kalau munafik i'tiqodi mah hati. Nah, itu mah nggak bisa kita nilai. Nah, saya cerita hal ini bukan untuk menuduh orang, tapi introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang melakukan nifak amali. Kita kalau bicara dusta, kalau janji menyalahi, kalau diamanati khianat, gitu. Ya, ada lagi nggak Ustadz? Ya, itu intinya. Nanti dari situ ada kembangan-kembangannya. Orang kalau sudah khianat, dia akan melakukan hal lain. Orang yang khianat itu pasti dia menyalahi janji. Orang yang khianat itu pasti dia berdusta. Kalau orang itu berdusta, pasti dia punya peluang untuk khianat. Itu mah 3 hal yang nggak bisa dipisah. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu kuncinya. Dari situ akan lahir perbuatan-perbuatan buruk. Kan Anda nanya, ada nggak selain 3 itu? Udah 3 itu juga cukup, ya kan gitu. Dengan melakukan salah satu dari yang 3 tadi, maka yang lainnya akan dia lakukan gitu. Nah, kemudian ada riwayat lain yang mengatakan orang munafik itu licik. Nah, orang itu nggak akan licik kalau dia tidak dusta, kalau tidak dia khianat. Makanya kuncinya di hadis yang tadi, ayatul munafiki salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sudah, itu namanya munafik amali, ya, begitu. Dari situ akan keluar dosa-dosa yang lainnya. Karena itu 3 sumber dosa. Ya, 3 sumber dosa itu. Makanya Nabi mengatakan inna sidqa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Kata Nabi, hendaklah kalian jujur, karena jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Ya, gitu. Lalu iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal syarr wa syarr yahdi ilal nar. Jauhi oleh kamu dusta, karena dusta itu akan membawa kamu kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Jadi, saudara-saudaraku tercinta, semua dosa itu ada akarnya gitu. Ada intinya. Kalau kita sudah berdusta, kalau kita suka berdusta, suka berkhianat, suka menyalahi janji, percaya ke saya, maka akan ada dosa-dosa lain yang dia lakukan. Dosa-dosa lain yang akan dia lakukan. Inilah 3 dosa yang menjadi sumber munculnya segala dosa. Berdusta, menyalahi janji, berkhianat. Oleh sebab itu, ada ayat yang mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, jangan kamu khianati agamamu dan jangan kamu khianati amanah yang ada di genggaman kamu. Karena saudara-saudaraku sekalian, begitu kita berkhianat dengan amanah yang ada di genggaman kita, percayalah, khianat itu terjadi karena kita berdusta. Khianat itu terjadi karena kita menyalahi janji. Nah itu kenapa ciri munafik yang dikatakan oleh Nabi itu bertumpu pada 3 itu? Karena 3 itulah yang nanti akan menjadi sumber perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Semoga sahabat-sahabat sekalian, Allah menjauhkan kita semua dari sifat-sifat kemunafikan. Semoga anak cucu kita dijauhkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan yang membahayakan itu. Amin ya rabbal alamin.